Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nusalli wa nusallimu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak henti-hentinya Allah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita, dan ini harus kita imbangi dengan tidak henti-hentinya kita ini mensyukuri nikmatnya Allah. Karena apa yang dilakukan oleh Allah itu, kalau kita mengacu kepada salah satu ayat itu, ada keselarasan dengan apa yang kita lakukan. Misalnya Allah sampaikan di dalam Al-Quran, "Falkuruni alkurkum." Ingatlah kamu sekalian kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Jadi ini ada keseimbangan begitu antara apa yang kita lakukan dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu kita harus memperbanyak syukur kepada Allah, dan ini nanti akan menjadikan Allah itu akan memberikan tambahan kenikmatan itu kepada kita. Kedua kalinya salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah tercurah pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi uswah hasanah bagi kita, dan kita harapkan kelak atas izin Allah dan juga atas usaha kita untuk mengitba Rasulullah, maka Allah akan memberikan izin pada Rasulullah untuk memberikan syafaat kepada kita. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Allah sampaikan di dalam salah satu ayatnya bahwa Allah itu sangat berkeinginan untuk membantu perjalanan hidup kita ini dan membuat perjalanan hidup kita itu menjadi ringan. Salah satu ungkapan yang sesuai dengan apa yang saya katakan tadi dari Al-Quran adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya menginginkan untuk meringankan segala sesuatu beban yang ada pada diri kita ini. Karena memang Allah menciptakan kita ini dalam kondisi yang lemah atau dhaif. Oleh karena itu sangat perlu kita ini untuk memiliki pengetahuan yang memadai untuk menjalani kehidupan ini. Karena kita tidak tahu dan kita ini tidak bisa memastikan diri hari ini, hari esok, lusa itu kita dalam kondisi yang bahagia atau dalam kondisi yang tidak bahagia. Ini yang perlu untuk kita sikap. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kehidupan kita ini memang diwarnai dengan dua kemungkinan lah. Jadi kalau kita ini tidak dalam kondisi yang mudah, dalam kondisi yang senang, itu kita juga dalam kondisi yang sulit, dan hanya ini persoalan yang kita hadapi. Nah, ketika kita ini mau untuk memikirkan ini, kemudian kita ini mengikuti petunjuknya Allah di dalam Al-Quran, sesungguhnya mudah bagi kita untuk menjalani kehidupan kita. Kesulitan kita untuk menghadapi kehidupan dunia ini kan sebetulnya berangkat dari diri kita sendiri. Jadi bukan berangkat dari kondisi yang kita hadapi, tapi berangkat dari kondisi batiniah kita sendiri. Kita yang kadang-kadang mempersulit diri di dalam menjalani kehidupan ini. Dan ini tentu memang tidak lepas dari apa yang ada pada diri kita ini, yang itu kita biarkan tanpa ada bimbingan dari Allah. Padahal Allah sudah
dengan tegas menyampaikan bahwa kehidupan manusia di dunia ini semuanya harus mengikuti bimbingan Allah, dan Allah sudah menyiapkan perangkat untuk membimbing kita ini. Bahkan kalau kita mau untuk jauh merenungkan di bulan Ramadan ini, selain kita ini diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa, Allah juga membimbing kita ini untuk merenungkan kehidupan kita ini. Supaya kita perhatikan, misalnya ketika Allah itu menyampaikan tentang kewajiban kita puasa di bulan Ramadan di ayat 183 surat Al-Baqarah itu, kemudian 185-nya ini Allah menyampaikan perlunya kita ini merenungkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran. Hudal linnas, yang Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan itu sebagai penjelas dari berbagai hidayah yang sesungguhnya sudah menempel pada diri kita. Dulu pernah kita sampaikan, hidayah itu kan ada 4 ya. Ketika kita menafsirkan surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ada 4. 3 itu inherent berada diri kita, kemudian yang 1 ini berada di luar kita, yakni bimbingan dari Allah. Sehingga wabayyinatin minal huda, Al-Quran ini datang kemudian memberikan penjelasan terhadap huda yang sudah berada pada diri kita. Ini membutuhkan perenungan. Jadi kita harus siap untuk merenungkan isi kandungan Al-Quran, karena isi kandungan Al-Quran itu nantilah yang akan membimbing dan memberikan penjelasan lebih rinci terhadap hidayah yang ada pada diri kita. Yang kadang-kadang hidayah pada diri kita ini, mohon maaf, ini kadang-kadang tercemari dengan berbagai persoalan. Maka perlu diberi penjelasan oleh Al-Quran. Jadi ini mumpung di bulan Ramadan, maka alangkah baiknya kalau di dalam bulan Ramadan ini Al-Quran itu bukan sekedar kita baca, tetapi kita renungkan maknanya sebagai tambahan supaya kita ini mendapatkan tambahan hidayah melalui kajian-kajian Al-Quran. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang perjalanan hidup kita ini, di dalam Al-Quran Allah menyampaikan salah satu di antaranya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farhab. Ini konsepnya Al-Quran. Sesungguhnya kalau kita runtut ayat ini, awalnya itu membicarakan tentang Rasulullah, dimana Allah sudah sampaikan bahwa beban-beban yang dijalani Rasulullah ini sudah diringankan oleh Allah, hatinya sudah dilapangkan oleh Allah. Di hatinya Rasulullah ini sudah dilapangkan oleh Allah. Beban yang ada di punggungnya itu sudah diletakkan oleh Allah Subhanahu. Tetapi ketika sudah berbicara tentang konsep-konsep kehidupan ini, ayat itu bersifat umum, sehingga berlakulah satu kaidah, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi pelajaran yang diambil itu dari keumuman lafaz, bukan dari kekhususan sebab. Ayat ini sesungguhnya juga untuk kita. Allah sampaikan, fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya menyertai kesulitan itu ada yusra, ada kemudahan. Ada satu yang perlu untuk kita renungkan bersama. Kenapa Allah itu di dalam ayat itu lebih mendahulukan kalimat usra daripada kalimat yusra? Musra itu artinya kesulitan. Dan mengapa Allah di dalam kalimat nusra itu menyampaikan dalam bentuk isim ta'rifat ya. Jadi
Al-usra itu ada alnya yang mengandung makna bahwa isim itu bentuknya ma'rifat. Sementara yusra itu dalam bentuk nakiroh. Ini perlu juga untuk kita renungkan dalam kehidupan kita ini. Lebih mendahulukan ngusra daripada yusra. Dan dalam bentuk isim ma'rifat ini mengandung makna bahwa karakter manusia itu biasanya lebih cepat mengenali kondisi yang sulit daripada kondisi yang mudah. Jadi manusia ini di dalam menjalani kehidupan itu untuk bahan perenungan dirinya itu sering yang muncul pertama itu adalah kondisi yang berat yang ia alami, dan itu yang muncul di permukaan. Makanya Allah letakkan al-usra ini di awal begitu. Jadi kalau sering terjadi kita ini kalau misalnya curhat, kita ini ngomong sama teman mengeluh begitu, maka yang disampaikan kepada orang lain itu adalah kesulitan hidupnya, bukan kemudahan hidupnya. Padahal Allah itu menyampaikan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Allah itu fahaddits, maka sampaikan kepada orang lain. Tetapi dalam realitas kehidupan kita ini sering yang kita sampaikan kepada orang lain itu sesuatu yang kita anggap itu bukan nikmatnya Allah. Makanya kalau kita ada orang, aku pengen curhat harus sampean misalnya, pasti nanti curhatnya itu adalah masalah. Jadi curhatnya ini bukan menyampaikan rasa gembiranya kepada kita, tapi rata-rata ya curhat itu dalam bentuk bahwa dia itu menghadapi masalah. Nah ini kalau tidak kita tata menggunakan petunjuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup kita itu juga akan terbelenggu dengan pikiran-pikiran tentang kesulitan hidup kita ini, terbelenggu dengan persoalan-persoalan yang itu kita anggap berat untuk kita tanggung. Sementara ketika kita ini mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu lebih banyak kita simpan dalam hati kita, lebih banyak kita sembunyikan, tidak kita sampaikan kepada orang lain. Padahal Allah di dalam ayatnya menyampaikan yang perlu kita sampaikan kepada orang lain itu justru adalah kenikmatan yang kita terima. Kemudian yang berikutnya, penggunaan kata al-usra dalam bentuk ma'rifat, kemudian yusra dalam bentuk isim nakirah itu mengandung makna bahwa kesulitan yang kita hadapi itu adalah kesulitan yang sebetulnya sudah tertentu dan jumlahnya tidak terlalu banyak. Sementara jalan keluar yang disiapkan Allah, al-yusra itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada al-usra. Tetapi sekali lagi karena kembali ke karakter manusia yang lebih dekat dengan persoalan-persoalan kesulitan itu, maka akan menjadikan bahwa ketika dia itu menghadapi masalah, seakan-akan dunia itu seakan-akan habis dengan masalah itu, dan seakan-akan ketika kita ini ada masalah itu tidak ada solusinya. Padahal Allah sudah sampaikan, kalau kita ini mau menelusuri setiap kesulitan yang kita alami ini, pasti di sana itu ada kemudahan. Tetapi manusia ini terbelenggu dengan kesulitan itu, sehingga kemudahan yang disiapkan oleh Allah ini tidak mampu untuk kita jemput menggunakan pikiran dan hati kita ini. Jadi hati dan pikiran kita ini tidak mampu untuk menjemput, untuk mendeteksi, untuk menerawang kemudahan-kemudahan yang Allah siapkan terhadap kita pada saat kita ini sesungguhnya menghadapi persoalan.
Ini yang kadang-kadang akan menjadi beban bagi kehidupan kita ini. Sesungguhnya kalau dalam konsep Islam, ketika kita ini menghadapi masalah, di sana itu kan sebetulnya ada keringanan. Yuridullah ayyukhaffifa ankum. Pasti ada keringanan. Semakin sedikit kita mendapatkan nikmat dari Allah, sesungguhnya semakin sedikit pula tanggung jawab kita ini yang akan kita buat pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kan kembali kepada nafsu kita masing-masing. Bahkan itu diungkap oleh Allah untuk mengingatkan kita ini sebanyak 2 kali. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dan Allah mengawali itu dengan sebuah kalimat yang menguatkan. Inna itu kan termasuk huruf taukid, artinya huruf yang berfungsi untuk menguatkan apa yang dibicarakan itu. Setelah Allah mengungkapkan itu, kemudian Allah sampaikan, fa idza faraghta fanshab. Ketika kamu itu sudah menyelesaikan satu pekerjaan, maka jangan berhenti, lakukan pekerjaan yang lain. Jadi jangan berhenti dalam satu pekerjaan, lakukanlah pekerjaan yang lain yang itu sesuai dengan tuntunan agama. Wa ila rabbika farhab. Dan yang terakhir ini adalah wa ila rabbika farhab. Dan kamu harus menaruh harapan akhirmu itu hanya kepada Allah. Jadi apapun yang kita hadapi dalam kehidupan dunia ini, yakinlah bahwa setiap kesulitan yang kita hadapi di sana ada kemudahan. Dan jangan pernah kita ini menambatkan perahu kehidupan kita ini di akhirnya itu bukan Allah. Jadi akhir perjalanan, akhir safinah, perahu yang kita tumpangi dalam kehidupan dunia ini, maka pelabuhan terakhirnya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi apapun kita harus berpikir seperti itu. Karena hidup di dunia ini kan sesungguhnya juga tidak terlalu lama. Dan suatu ketika, entah kapan waktunya, kita pasti wa ilaihi turja'un, dan hanya kepada Allah kita nanti semuanya akan dikembalikan. Kalau konsep ini kita terapkan dalam kehidupan kita ini, kondisi apapun itu tidak pernah akan menyulitkan kita. Jadi apakah orang lain melihat kita ini dalam kondisi susah, tetapi kita tidak akan susah manakala kita bisa untuk mengaplikasikan petunjuknya Allah ini dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyertai perjalanan kehidupan kita ini, memberikan kekuatan lahir dan batin pada kita, sehingga kita ini mampu dengan penuh harapan hanya kepada Allah menjalani kehidupan di dunia ini. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.